Hari ini Bu Guru ingin menerapkan tentang kelas impian dan keyakinan kelas. Saya mulai di kelas 7E dulu. Nah, keyakinan dan kelas impian ini adalah salah satu upaya budaya positif yang ada di sekolah, yang perlu diterapkan juga di sekolah. Tetapi sebelum ke kelas yang lain, saya mulai dulu dari kelas 7E. Nanti budaya disiplin ini, budaya positif ini bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain. Nah, pada kesempatan hari ini saya minta untuk menuliskan kelas impian. Kelas impian, apa sih kelas impian? Nah, yang ada di impian kalian. Misalnya kalian ingin belajar atau dalam kegiatan pembelajaran semua siswa memperhatikan gurunya. Jadi tercipta kelas yang nyaman. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian juga sudah menerapkan disiplin positif di sekolah. Contohnya saat kalian masuk ke gerbang, kalian sudah memberikan salam sama Bapak Ibu guru. Itu salah satu contoh disiplin positif yang kita terapkan di sekolah. Nah, hari ini saya mau membuat di kelas. Nah, kemudian saya juga pengen kalian membuat keyakinan kelas. Begitupun sama, kalau nanti kita membuat keyakinan kelas, kemudian kalian tidak menepati keyakinan kelas itu, kalian juga mendapat sanksi. Tapi bahasa sanksinya di sini bukan sanksi denda apa, tapi adalah kesepakatan atau apa ya? Konsekuensi. Jadi kalau tidak mematuhi keyakinan kelas, konsekuensinya apa di kelas tersebut? Paham ya? Nah, hari ini nanti saya minta kalian menuliskan di kertas seperti apa yang kalian tuliskan di sini. Kemudian yang warna hijau ini nanti kalian tulis keyakinan kelasnya. Salah satu anak menuliskan satu aja. Nanti kalau misalnya ada yang sama, misalnya saya pengen kelasnya bersih, kelas ini pengen kelas bersih, kelas ini pengen kelas bersih, saya ambil satu aja. Paham ya? Nanti silakan ditulis. Tidak terlambat saat masuk kelas. Kelas impian saya diberikan semua murid mematuhi peraturan yang berlaku di kelas. Keyakinan kelas tidak membeda-bedakan teman saat di kelas. Keyakinan kelas kekompakan siswa dalam menjaga jaga budaya. Oke, siap. Kelasnya bersih dan nyaman. Ya. Kelasnya kompak dan kreatif. Oke. Kelas impian
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yaitu keterangan dari awal masuk ya kita untuk memasukkan sungai ini dapat tercapai walaupun secara perlahan tapi pasti. Kemudian untuk diskusi positif ini bagi saya luar biasa. Dari kata disiplin positif, misalnya kita berbicara tentang budaya malu ya, itu masuk di dalamnya ya. Dengan menerapkan budaya malu sekolah ini, saya yakin malu dalam hal yang seperti apa, saya yakin untuk yang sebagai seorang guru. Misalkan salah satunya sebenarnya tidak hanya guru ya, DPU pun sama ya. Saya pengen itu mengangkat ya dari kata budaya malu di sekolah ini, mengangkat tentang malu. Devi dan Mbak malu terlambat berangkat nomor 1 di situ. Saya lihat untuk kedisiplinan kita itu nomor 1 di situ. Kemudian untuk yang Bapak Ibu guru, mari kita sama-sama lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah dan juga kaum kurikulum dan juga rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang berkenan hadir meluangkan waktu dalam acara diseminasi disiplin positif yang akan diterapkan di sekolah. Kita tahu tadi yang sudah disampaikan bahwa disiplin positif salah satunya yaitu budaya malu. Kalau bukan kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif, misalnya diri kita masing-masing kan belum bisa nih Bapak Ibu. Kita perlu banyak dukungan dari pihak sekolah ataupun dari pihak lingkungan, dari tamu. Saya sedikit belajar bahwa ternyata disiplin positif itu tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi di rumah juga bisa dengan memanajemen waktu. Dan banyak orang maksudnya melibatkan anak membuat kita ya, tapi kita bikin anak terlibat untuk bikin kesepakatan dengan konsekuensinya apa, anak dilibatkan. Saya coba melibatkan anak dalam membuat peraturan. Kalau kesepakatan kita mau dengan peraturan jelas. Saya kasih refleksi ke anak. Kalian kepengen kelas impian seperti apa? Anak menulis pengen nyaman di kelas, dalam artian kalau KBM itu jangan berisik. Yang kedua, pengen kelasnya bersih. Yang ketiga, jangan saling membuli. Ternyata anak-anak meminta seperti itu. Jadi saya bikin kesepakatan. Oke, saya ambil satu keputusan yang dihasilkan dari diskusi bersama. Kesepakatan kelas apa saja? Saya coba membuat seperti ini. Yang pertama, kalian tidak boleh ada 7 poin. Jadi memang konsekuensinya poin yang kalian misalnya dalam lomba. Kemudian tertib di kelas. Dalam artian tertib di kelas kemarin ada itu ya tentang atribut ya Bu. Nah itu anak-anak juga mengeluhkan, Bu banyak yang pakai topi di kelas. Nah bagaimana ini kalau misalnya kalian pakai topi di kelas terus bicara tidak nyaman, dilepas Bu. Kalau misalnya ada yang atau apa, nah saya tidak mau seperti itu. Kalau misalnya tidak mau mengerjakan PR, ya udah kesepakatannya apa di kelas. Anak-anak boleh berpendapat. Itu saya pengennya kalau tidak mengerjakan kelas disuruh keluar dikerjakan di luar, boleh. Atau misalnya 2 kali lipat mengerjakan soal, boleh. Nah, jadi ada kesepakatan dulu sebelum memberikan hukuman. Kalau hukuman kan sifatnya satu arah gitu. Kalau ini mencoba 2 arah. Jadi kita tahu kebutuhan yang anak inginkan seperti apa. Jadi guru bisa tahu oh kondisi anak itu kayaknya seperti itu. Next Bu. Disiplin kuat dan bersifat self disiplin atau kita sendiri yang mendisiplinkan diri sendiri. Betul tadi budaya terlambat. Kalau tidak kita sendiri yang mau, ya siapa lagi? Tergantung kembali lagi ke diri kita.
Dengan kata lain, apabila seseorang memiliki disiplin diri, berarti seseorang tersebut bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, apa yang orang lain lakukan untuk dirinya sendiri itu tentunya berdampak pada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu pastinya nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu tentang apa saja? Satu, apa ya? Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sudah kita terapkan. Tidak perlu disuruh, anak sudah ada budaya positif berdoa bersama sebelum KBR, Ustaz Darus. Nah, dan ini juga masih ada masalah lagi. Saat tadarus, kadang anak yang ngobrol sendiri ada yang membaca juga ada. Nah, ini saya juga refleksikan ke anak juga bilang kalau tadarus kayaknya semuanya membaca, mereka beberapa yang tidak membaca. Saya tidak mau menyalahkan anak yang tidak membaca, kecuali yang berhalangan di Bapak Ibu. Saya tanya, kenapa kamu tidak membaca tadarus? Ibu, hanya jawabnya iya. Sudah, bikin kesepakatan. Kalau misalnya yang lain ini memantau, teman satu tahunnya memantau, satunya tidak membaca tadarus, ya konsekuensinya bareng-bareng misalnya apa. Kemudian yang kedua, mandiri. 3 benaran kritis, 4 berkebinekaan global, 5 bergotong royong, dan 6 kreatif. Saya rasa semuanya sudah mencakup mandiri, anak mengerjakan tes sendiri-sendiri di Bapak Ibu. Kemudian benaran kritis, anak juga pintar lah berkreasi sendiri, mengembangkan apa yang dia potensinya ada di dalam diri dia. Kemudian berkebinekaan global. Ini anak-anak sudah mengenal berbagai budaya. Sekarang gampang bisa diakses di internet, tapi tentunya budaya yang positif. Kemudian bergotong royong, setiap ada kegiatan kerja bakti di sekolah sudah diterapkan. Dan yang keenam, kreatif. Anak-anak kreatif mengembangkan seperti kalau di prakarya praktek terserah pengennya apa, yang penting bahan dasarnya ini, anak berkreasi sendiri. Yang penting kita tidak membatasi anak itu harus seperti ini nih, apa yang pembelajaran seperti ini enggak. Yang penting anak itu mengembangkan idenya sendiri. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menuntun. Kalau anak salah kita arahkan, bukan dimarahi, diarahkan. Lanjut Bu. Untuk mengarahkan, lanjut Bu. Disiplin positif ini tidak jauh dengan restitusi. Jadi Bapak Ibu misalnya mengenal kata restitusi, apa sih sebenarnya disiplin positif? Ini untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka dan juga berkolaborasi dengan murid yang lain untuk mencari solusi yang mereka hadapi. Solusinya tadi, kelas kotor, silakan cari solusi, bagaimana solusinya. Dan saya menerapkan masing-masing anak bertanggung jawab dengan meja dan kursinya masing-masing. Pulang sekolah, silakan kalian bertanggung jawab dengan meja kursi. Dalam artian, pulang sekolah kursi dinaikkan di atas meja. Silakan nyampaikan dulu. Masa diterima, karena itu aturan. Nanti Bu. Nah, dengan adanya disiplin ini kita akan membentuk konsekuensi yang sudah disepakati atau disetujui dengan murid. Kita tahu kebutuhan yang diinginkan murid seperti apa. Istilahnya mendengar suara murid. Karena kita pengennya yang didengar tanpa mau mendengar apa yang dikeluhkan. Saya pernah mencoba di kelas 8. Apa yang membuat kalian tidak nyaman di sekolah? Ternyata satu. Ada agak sedikit saya seperti ini, kebersihan yang belum begitu ya. Ya, saya mulai dari kelas saya sendiri, Bapak Ibu. Saya belum dari kelas lain karena ini masih dalam pantauan. Kita saling menghormati, tidak boleh membuli. Ini kadang namanya orang tua, katanya buat ejekanku kalau kelas. Atau namanya orang tua buatnya kayak gitulah Bu. Itu kan salah satunya bentuk bulian verbal. Macam fisik juga. Saya bilang fisik itu adalah ciptaan Gusti Allah. Nama orang tua karena masing-masing anak punya orang tua yang bertanggung jawab dengan anaknya mereka masing-masing. Kalian tidak berhak untuk membuli, apalagi membuli fisik. Paling kita harus ada saling menghormati sama
dan ini biasanya anak laki-laki, murid laki-laki. Nah, ini yang jadi PR besar karena saya bilang kenapa sih? Jawabannya lupa. Jawabannya gampang adalah lupa. Coba kalian memanajemen waktu. Pulang sekolah ngapain? Coba dulu tanya. Pulang sekolah makan, habis makan keluar rumah makan. Nah, berarti yang salah siapa? Saya sendiri. Bisa nggak kalian memanajemen diri kalian masing-masing? Mengatur. Sekarang kan sudah kelas 7, kelas 8, tidak seperti SD yang nggak ada orang tua. Coba memanajemen seperti itu. Angel Bu katanya gitu. Itu butuh proses. Kalau tidak tidak diarahkan sekarang, nanti kamu SMA akan berantakan susunan belajarnya. Nah, coba ini murid kadang kalau tidak berangkat, teman-temannya yang lain cuek. Kayak tanya misalnya hari ini Ratna nggak berangkat, yang lain nggak peduli. Saya tanya Ratna kenapa nggak tahu. Kalian kan punya HP grup WA-nya ada yang tidak sama guru, ada yang WA sendiri. Coba kalian tanya kenapa tidak masuk. Itu ada bentuk perhatian ke temannya. Temannya diperhatikan seperti itu, dia merasa oh iya ya, saya dianggap di kelas, jadi betah di kelas. Kamu buat apa Bu? Nanti malu. Nah, kalau satu orang bilang seperti itu, coba kalau yang lain berpikiran positif, oh ya kalau misalnya yang sakit saya dicuekin, gak ada yang WA, perasaannya gimana? Coba kita mencoba seperti itu. Tanya iseng-iseng lah. Ratna kenapa nggak masuk? Yang lain ikut posisi kontrol. Nah, bagus. Nah, ini ada sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama posisi penghukum. Saya rasa semuanya sudah tahu lah kalau posisi penghukum. Jadi ada tipe katanya anak-anak, ada tipe guru yang satu misalnya tidak mengerjakan PR langsung menghukum siswanya tanpa dia tahu atau tanpa dia tanya penyebab kenapa tidak mengerjakan. Ini Australia Bu, SMP Roro laka. Dan biasanya anak itu langsung berbuatnya nyindir lah, nyindir bahasanya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Satu kelas dan sekarang nggak mau jalan PR, gurunya ceramah. Gitu kan. Saya kecewa kalian seperti ini. Ibu sudah bikin PR seperti ini, kalian tidak mengerjakan. Nah, akhirnya anak itu merasa bersalah tapi tidak mau bangkit dari rasa oh iya ya aku bisa mengerjakan. Tapi anak lainnya biasanya oh nek aku nggak memantau. Kalau sebagai pemantau itu hanya menghitung dan mengukur dari segi nilai tanpa tahu itu nurun apa orang. Kemudian yang terakhir sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, misalnya yang sulit apa sih dari PR tersebut? Nah, yang belum dipahami apa sih? Nah, itu posisi kontrol manajer. Next dulu. Restitusi. Ini ada tahap-tahap dari segitiga restitusi. Jadi kita mengidentifikasi masalah. Kalau misalnya anak tidak melaksanakan PR, kita panggil dulu. Atau misalnya anak datang terlambat, kita panggil dulu. Bukannya dia langsung dihukum ya. Yuk yang datang terlambat balik di sana. Biasanya gitu. Balik di sana nanti bersih-bersih. Nah, enggak kita tanya dulu. Ini sudah jam berapa? Kok datang terlambat? Misalnya seperti itu. Dia menstabilkan masalah dulu. Nah, kemudian misalnya anak iya Pak, maaf saya ini terlambat. Semalam tidurnya tidak tindakan, gurunya ngomong. Kalau kayak gitu betul apa salah? Benar enggak? Kalau aturan sekolah itu harus masuk jam berapa? Nah, ditanya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita kaitkan dengan peraturan di sekolah. Dan besok kalau masih jam 7 ya berangkatnya sebelum jam 7 sudah masih. Jadi anak-anak itu memiliki motivasi untuk berangkat pagi. Restitusi atau segitiga restitusi. Ya. Jadi validasi tindakan dengan cara menstabilkan identitas dulu. Nah, saya yakin Bapak Ibu sering melakukan ini, tapi kita nggak tahu bahwa itu termasuk salah satu segitiga restitusi. Saya juga baru tahu, oh iya, saya kan ada aturan seperti itu. Oh ternyata itu masuk ke disiplin kognitif. Nah, ini saya juga baru tahu di guru penggerak ada segitiga restitusi, memvalidasi masalah dulu anak.